Selamat pagi buat kita semua. Yang terhormat Ibu Rohmi selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Yang saya hormati teman-teman kelas semua. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu seminar proposal dengan judul Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Wairebo di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nama Gaudensius Yonas Triawan dengan NIM 519101231. A. Latar belakang. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil devisa. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang berada dalam iklim tropis, sehingga sangat mendukung untuk pembangunan kepariwisataan dengan potensi alam dan budayanya. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya. Setiap daerah memiliki keanekaragaman budayanya masing-masing. Di Indonesia, terdapat 5 desa yang terletak di atas ketinggian 1000 mdpl. Salah satunya adalah Desa Wairebo. Desa Wairebo memiliki banyak sekali keunikan yang tersimpan di dalamnya, seperti desain rumah yang memiliki kerucut, letaknya yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang asri, maupun gaya hidup masyarakat setempat yang terbilang masih tradisional, dan banyak keunikan lain yang dimiliki desa wisata ini. Hal yang paling mencolok dan sekaligus menjadi ikon dari desa ini adalah rumah khas Manggarai yang bernama Baruniang. Baruniang adalah rumah adat yang digunakan oleh masyarakat setempat sebagai tempat rapat-rapat penting petinggi adat, sekaligus tempat untuk melakukan ritual. Pengembangan pariwisata di suatu daerah, tujuan wisata harus didasarkan pada perencanaan, pengembangan, dan arah pengelolaan yang jelas, agar semua potensi yang dimiliki suatu daerah atau tujuan wisata dapat diperdayakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sampai saat ini, Desa Wairebo belum dikelola dan dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah, yaitu kurangnya keterlibatan dan kerjasama antar pengelola dan masyarakat setempat dalam pengembangan dan mempromosikan desa wisata ini kepada masyarakat luas. B. Fokus masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana strategi pengembangan potensi desa wisata Wairebo? 2. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan potensi desa wisata Wairebo? C. Tujuan penelitian. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan potensi desa wisata Wairebo dan peran pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan desa wisata Wairebo. D. Manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan memberi manfaat antara lain: 1. Bagi peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan awal untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan teori strategi pengembangan dan potensi desa wisata. 2. Bagi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini juga dilakukan dengan maksud sebagai masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan potensi desa wisata Wairebo dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. 3. Bagi lembaga STP AMTA. Penelitian ini diharapkan untuk memperkaya konsep ataupun teori yang dapat didukung perkembangan ilmu pengetahuan kepariwisataan yang ada di kampus STP AMTA Yogyakarta mengenai strategi pengembangan dan potensi desa wisata. E. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. 1. Pengertian pariwisata. Secara umum, pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang dalam jangka waktu tertentu dari suatu tempat ke tempat lain dengan melakukan perencanaan sebelumnya. 2. Pariwisata menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah
berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 3. Pariwisata menurut para ahli. Menurut Subena dan Wijatmaja 2010 mengutip dari salah satu Wahab mendefinisikan pariwisata adalah segala aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk liburan atau rekreasi dengan mendapatkan pelayanan masyarakat lokal ketika mengunjungi suatu tujuan wisata di daerah tertentu untuk waktu sementara dalam mencari kepuasan yang berbeda dengan apa yang dialami wisatawan tersebut keluar dari kebiasaan atau rutinitas. 4. Strategi. Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang dihadapi dari permasalahan maupun dari luar perusahaan. 5. Desa wisata. Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kemampuan unsur-unsur yang memiliki atribut produk wisata secara terpadu. Penelitian terdahulu. 1. Iwayan Patiasa 2013 dalam penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Potensi Desa Menjadi Desa Wisata di Kabupaten Tabanan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui potensi yang dimiliki desa Tegalinggah yang akan menjadi dasar pengembangan menjadi desa wisata, sikap masyarakat terhadap rencana pengembangan desa wisata. 2. Ninyoman Sri Astuti 2016 dalam penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Potensi Desa Mangesta sebagai desa wisata berbasis ekowisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi yang dimiliki desa Mangesta dan strategi pengembangan potensi desa Mangesta sebagai desa wisata berbasis ekowisata. 3. T. Prasetyo Hadiatmoko tahun 2014 dalam penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajanan Kabupaten Sleman. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan potensi desa wisata Brajanan Kabupaten Sleman. G. Kerangka pemikiran potensi desa wisata. Faktor internal, analisis SWOT, faktor eksternal, strategi pengembangan desa wisata. H. Metode penelitian. 1. Metode dan desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiono tahun 2010 adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih, independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 2. Lokasi dan waktu penelitian. Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Vairebo, Kecamatan Satermese, Kabupaten Manggarai. Desa wisata Vairebo salah satu desa yang akan dikembangkan oleh pemerintah Manggarai sebagai salah satu desa wisata yang memiliki keunikan sendiri, di mana desa wisata Vairebo ini menawarkan atraksi wisata budaya menjadi atraksi wisata yang banyak diminati wisatawan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 2022. 3. Teknik cuplikan. Menurut Sugiono tahun 2014, teknik cuplikan adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awal jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena data yang diterima atau dihasilkan dari sumber data yang sedikit belum lengkap. Maka penelitian mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data untuk melengkapi data yang diberikan sebelumnya. Sumber data. A. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Adapun data primer yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara menggunakan panduan wawancara disusun oleh peneliti guna mendapatkan data terhadap masyarakat di desa wisata Vairebo. B. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat melalui dokumentasi peneliti terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan peneliti serta data yang dapat dari media elektronik maupun cetak, literatur, skripsi, buku-buku. 5. Teknik pengumpulan data. A. Observasi.
Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai data dan lokasi penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan di lokasi penelitian. B. Wawancara. Melaksanakan wawancara akan dilakukan secara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara yang dilakukan bebas oleh peneliti, tapi dengan tetap mengingat data dan instrumen pernyataan dan pertanyaan yang akan diajukan, sehingga saat wawancara secara langsung peneliti akan memberikan sederet pertanyaan kepada narasumber. Pada saat wawancara dilakukan, peneliti akan memanfaatkan alat bantu berupa daftar pertanyaan sebagai pengendali agar proses wawancara tetap dapat terarah pada tujuan dan dapat menghemat waktu. 6. Keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber menurut Sugiono tahun 2011. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menguji kredibilitas dengan cara mengecek kembali data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kepastian kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta informasi hasil penelitian yang dilakukan oleh materi yang ada pada pelacakan audit. 7. Metode analisis data. A. Reduksi data. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dirangkum, dipilih dan difokuskan data-data yang penting serta membuang data yang tidak perlu, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. B. Penyajian data. Untuk memudahkan dalam membahas data yang diperoleh, maka data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk grafik, tabel atau deskripsi yang menyeluruh pada setiap aspek yang diteliti. Kesimpulan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono tahun 2010. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan merubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Terima kasih, dan apabila dalam pembuatan proposal ini terdapat beberapa kesalahan, saya mohon maaf dan meminta kritik dan saran dari ibu maupun dari teman-teman.